Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Viola Putri Imtiaz, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Manajemen Produksi Media. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saat ini saya akan membawakan pidato tentang penghijauan yang dilakukan demi mencegah polusi udara. Satu judul yang tentunya sudah tidak asing bagi kita semua. Saya menyampaikan pidato di sini untuk mengajak teman-teman agar selalu menjaga bumi ini, dimulai dengan setidaknya menjaga kehijauan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, teman-teman, seperti yang sering kita lihat dan dengar, baik di TV, internet, radio, maupun informasi lain, di era globalisasi saat ini, lahan-lahan kosong mulai hilang dan diisi oleh bangunan-bangunan tinggi. Pabrik-pabrik mulai dibangun sehingga polusi udara semakin meningkat. Hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia juga mulai menipis. Itu semua dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi alam dan kita semua. Hal tersebut biasa diakibatkan salah satunya dari kebakaran hutan. Kebakaran hutan di Indonesia termasuk yang sering dan terus meningkat seiring tahun. Salah satu contoh kasus kebakaran hutan terbesar di Indonesia yaitu kebakaran hutan yang terjadi di tahun 1997. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, melalui laman resminya, serangkaian kebakaran yang berlangsung dari September 1997 hingga Juni 1998 di Kalimantan dan Riau menjadi salah satu kebakaran hutan terbesar di dunia dalam 2 abad terakhir. Tercatat luas lahan yang terbakar mencapai 19,7 juta hektar serta menimbulkan 100.000 orang terserang penyakit akibat asap dan 240 tewas. Selain jutaan orang terpapar polusi dan musnahnya keragaman hayati, seluruh wilayah Asia Tenggara pun menjadi gelap. Bahkan, efek kabut asap menyebar sampai ke beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, Brunei, dan sebagian kecil wilayah Thailand, Vietnam, Filipina, dan Australia. Kebakaran ini juga diduga menjadi penyebab jatuhnya pesawat terbang Garuda Indonesia di Sibolangit, Sumatera Utara. Selain kebakaran hutan, polusi udara juga disebabkan oleh banyak hal, seperti dari asap kendaraan bermotor, asap pabrik, aktivitas pertambangan, dan masih banyak lagi. Terus itu berdampak apa sih? Jadi dampak dari polusi udara bagi lingkungan adalah salah satunya pemanasan global. Jika terus terakumulasi, maka suhu bumi akan meningkat dan menimbulkan masalah yang lebih serius, seperti mencairnya gunung es di kutub. Dampak yang cukup parah berikutnya adalah hujan asam. Hujan asam bisa merusak dan mematikan tumbuhan karena terjadi perubahan komposisi mineral tanah serta menurunkan kualitas air. WHO mencatat kematian dini akibat polusi udara mencapai 7 juta kasus per tahun. Kematian tersebut dampak dari pencemaran udara melalui penyakit stroke, penyakit jantung, kanker paru-paru, dan infeksi saluran pernapasan akut. Bahkan sebanyak 9 dari 10 manusia saat ini menghirup udara yang mengandung polutan lebih dari batas yang ditetapkan oleh World Health Organization atau WHO loh. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menangani kejadian tersebut? Salah satunya dengan penghijauan. Betul banget, penghijauan merupakan sarana untuk melestarikan lingkungan agar lingkungan kembali asri dan sehat tanpa adanya pencemaran. Bentuk usaha penghijauan umumnya dilakukan sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang memburuk. Sehingga perlu dilakukan penanaman guna menghijaukan lahan kembali. Seperti yang kita tahu, kalau pohon dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan dari kegiatan yang berpolusi udara dan menghasilkan oksigen yang akan membuat lingkungan lebih segar, lebih teduh, lebih nyaman, dan lebih asri.
Aktivitas penghijauan juga tidak melulu tentang menanam 1.000 pohon di hutan belantara atau puncak gunung. Ada begitu banyak cara dan bentuk penghijauan yang bisa kita lakukan secara mudah dan sederhana. Hal yang paling sederhana yaitu menanam tanaman di sekitar rumah. Bisa dari berbagai jenis seperti sayur-sayuran, buah-buahan, obat-obatan, tanaman hias, dan masih banyak lagi. Tapi jangan lupa untuk senantiasa merawatnya ya. Ada juga dengan membuat kampanye alam dan ikut berdonasi di Lindungi Hutan. Nah, jika masih sulit untuk melakukan, teman-teman juga bisa nih dengan selalu membuang sampah pada tempatnya, hemat penggunaan air, hemat penggunaan listrik, dan lain-lain. Nah, mari kita mulai semuanya dari diri kita, dari keluarga kita, dan juga dari lingkungan kita masing-masing. Sebab apa yang telah kita lakukan dari diri kita sendiri akan dapat menginspirasi orang yang berada di sekitar kita. Take care of the earth and they will take care of you. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.